Selama kakak ada makanan, kamu tak lapar. Kakak, Anak siapa ini? Apakah ada yang tahu? Baisia orang terkaya di Jiangzhou. Pergi ke rumah sakit. kakak kamu di mana? Xian Xiaoyu saat kecil. Xian Xiaoyu kakak perempuan Xian Xinchen. Semuanya cepatlah. Ini festival pertengahan musim gugur. Pabrik sedang membagikan kue bulan. Ayo dan antre. Lewat sini untuk mengambil kue bulan Anda. Menyudahi pemilik tambang. Rekan-rekan pekerja, ini adik laki-laki saya. Dia sudah hilang selama 20 tahun. Kalau ada yang bisa beri petunjuk, saya pasti akan memberi kalian hadiah yang besar. Apakah kalian melihat adik saya? Apakah kalian melihatnya? Xiaoyu, kamu tidak mengambil kue bulanmu di sini. Malam ini, pergi ke kantor direktur ambil itu. Jika tidak, lupakan saja. Pura-pura apa? Festival pertengahan musim gugur dekat. Adik, sebenarnya kamu di mana? Ibu, kakak perempuan sudah ditemukan. Ibu lihat ini. Kamu sudah berusaha terbaik 2 tahun. Mempercayakan perusahaan kepadamu. Xian Xinchen ketua grup Xian. Ibu juga sangat lega. Ibu tahu kamu senang temukan kakak. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Bersyukur dan membalas kebaikan itu baik. Ibu. Jadi maksud ibu. Ibu setuju aku. Membawa kakak perempuan pulang. Namun ibu harus mengingatkanmu. Selama bertahun-tahun ini, penipu banyak menyamar jati kakakmu. Hanya untuk terlibat dengan keluarga kita. Jadi maksudmu, aku tetap tidak boleh pergi. Ibu. Tapi, jika kakak perempuan tidak menjemputku dari tempat sampah waktu itu, tidak akan ada Xian Xinchen hari ini. Ibu tahu, Xing Cheng, kamu bawa dia ke sini untuk hidup baik. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Tapi bagaimanapun juga dia bukan kakak kandungmu. Bertahun-tahun telah berlalu. Orang bisa berubah. Sulit untuk dikatakan. Ketika kamu pergi kali ini, lebih baik tetap bersikap rendah hati dulu. Ketua, barang yang diminta sudah di mobil. Pakaian macam apa itu? Bawa aku ke tambang batu. Kalau begitu kamu cepat kembali. Aku pergi temui kakak sendiri. Kakak Xiaoyu. Ada yang mencarimu di bawah gunung. Katanya dia adikmu. Dia di mana? Dia di mana? Berikan padaku. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Di mana adikku? Di sana di sana. Lihat, kalau tak punya uang cari kakak Xiaoyu, ceritakan padanya tentang adiknya. Dia pasti akan memberi uang. Pasti kamu. Penuh ide-ide buruk. Apel. Maksudku Shen Xiaoyu ini benar-benar bodoh. Kita sudah menipunya berkali-kali di pabrik, dan dia selalu saja tertipu setiap kali. Kenapa kamu menipu saya? Menipu? Bagaimana bisa kau sebut itu menipu? Baru saja memang ada seorang orang bodoh pemungut sampah di pintu masuk. Setelah memfitnah kami saudara-saudara, kau pikir kau bisa begitu saja melepaskannya? Uangnya sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak ada uang. Apa kau tidak punya tubuhmu? Coba sentuh saya. Penipu. Para penipu, ayo pergi, pergi, pergi. Di mana foto-foto saya?
aku Xin Cheng. Xin Cheng. Ya. Ya. Ini kamu. Kamu Xin Cheng. Apakah ini benar-benar kamu? Ini aku. Kakak sudah mencarimu selama 20 tahun. Kamu kemana saja? Kakak. Aku cari kamu 20 tahun. Aku sudah mencarimu dengan sangat keras. Kakaklah yang kehilanganmu. Maafkan saya, adik. Maafkan saya. Cepat makan. Ini yang paling kamu suka makan waktu kecil. Mie polos. Kakak. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih sendiri. Saya sudah terbiasa sendirian. Lagi pula dengan kondisi saya. Siapa yang akan tertarik pada saya? Mengingat kembali waktu kita kecil. Kamu hanya setinggi ini. Sekarang lihatlah kamu. Kamu hampir satu kepala lebih tinggi dari saya. The film was translated and Xin Cheng. narrated by M Media. Selama bertahun-tahun ini, pekerjaan apa yang sudah kamu lakukan? Benarkah kata ibu? Kakak coba gali info dariku. Tidak banyak. Aku hanya berkeliling. Mencari uang saku. Saya kira selama bertahun-tahun ini, hidup Xin Cheng juga tidak mudah. Kamu makan dulu. Kakak akan keluar sebentar. Kakak baru ketemu aku cepat pergi. Mungkinkah dia tidak menyukaiku? Dan aku menyebabkan masalah baginya. Suster, saya golongan darah A. Saya ingin mendonorkan darah. Kondisimu 200 cm kubik batas maksimal. Baik. Bonus dan suplemen karena donor darah. Terima kasih. Suster, apakah kalian punya darah golongan A di sini? Suamiku kecelakaan butuh darah A. Aku sudah ke beberapa bank darah dan semuanya habis. Kami hanya punya 200 cm kubik di sini. Itu didonorkan oleh wanita ini. Aku mohon tolong selamatkan suamiku. Keluargaku punya uang. Aku bersedia membayar harga tinggi. Baik. Saya setuju. Tapi saya tidak akan meminta banyak, apapun yang seharusnya. Xin Cheng, bersiaplah. Ikut kakak keluar. Kakak, kita mau kemana? Ke tambang batu. Ayo pergi. Baiklah. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat pergi. Aku datang. Kakak, bagaimana kalau aku membantumu? Tidak perlu. Meski kakak kurang kemampuan. Selama kakak punya makanan untuk dimakan, tak biarkan kamu lapar. Selama kakak ada makanan, kamu tak lapar. Kakak, Kenapa kamu hanya berdiri saja? Cepat susul. Datang. Kakak menemukan pekerjaan untukmu. Nanti, kalau kamu bertemu Mandor, lebih banyak mengangguk dan lebih sedikit bicara. Mandor Liu. Ini orang yang saya ceritakan kepadamu. Adik laki-laki saya dari kampung halaman. Xiaoyu, tambang ini bukan tempat sembarang orang. Bisa masuk. Iya ya. Bagaimana saya tak mengerti aturan? 3. Iya ya. Dan 2. Sesuai aturan mereka diberikan ke pabrik. Yang satunya lagi untuk kamu menyehatkan badan.
Baguslah, kalau kamu mengerti aturannya. Ayo bekerja di kantin. Pekerjaan itu mudah. Dan kamu bisa makan sepuasnya. Dasar anak ini, kamu punya kakak baik yang peduli. Kenapa kamu hanya berdiri terpaku di sana? Cepat berterima kasih kepada mandor. Kakak, kita bisa mulai bekerja di sini. Tanpa pemeriksaan kesehatan, bagaimana jika terjadi sesuatu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di sini, aku yang membuat aturan. Apa kamu masih mau bekerja? Kalau tidak segera keluar. Mandor, tolong jangan marah. Adik laki-laki, saya memang kurang pandai bicara sejak kecil. Tolong jangan tersinggung. Aku memperingatkanmu, jangan bertingkah seperti orang baru dan membuat masalah. Aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Saya mengerti, saya pasti akan mengawasinya. Tolong jangan khawatir, jangan banyak bicara. Mandor, silakan lanjutkan Film pekerjaanmu. was Kami akan translated bekerja sekarang. and Ayo pergi. narrated by M Media. 1 bebek 500. 3 bebek 1500. Shen Xiaoyu ini biasanya sangat pelit. Tapi demi adik laki-lakinya, dia benar-benar habis-habisan. Kakak, itu uang dari menjual darahmu kan? Kamu sudah tahu. Kakakmu tidak punya banyak kemampuan, tapi saya harus mencarikanmu pekerjaan yang lebih baik. Ayo pergi, ikut kakak bekerja. Shen Xinchen, kamu benar-benar bukan manusia. Kamu benar-benar menguji. Kakakmu sepenuh hati mengabdi. Kamu pantas mati. Apa yang kau lakukan? Kamu menerima suap. Apa maksudmu? Aku hanya bertanya-tanya. Mengapa tidak perlu surat keterangan sehat untuk mulai bekerja? Jadi ada trik-trik ini di dalamnya. Xinchen, apa yang kamu lakukan? Ikut kakakmu bekerja. Shen Xiaoyu, adikmu sengaja membuat masalah kan? Jika kau tidak mau bekerja, kalau begitu segera keluar. Tidak, Mandor, tolong jangan marah. Baiklah. Ini adalah usaha kecil. Kami tak mampu pertahankan talenta hebatmu. Kau harus mencari pekerjaan di tempat lain. Aku Liu Dai. Aku sudah selesai melayani. Dan bebek-bebek ini, kau bisa mengambilnya kembali juga. Aku tidak cukup diberkati untuk menikmatinya. Secara halus, itu menerima suap dan memeras. Terus terang itu penyuapan. Atasanmu tidak akan tahu tentang ini kan? Xinchen, kita hanyalah pekerja. Kita tidak bisa mengatur sebanyak itu. Ikut kakak bekerja. Kakak, jika kita membiarkan ini berlalu hari ini, bukankah semua orang akan melanggar aturan dan regulasi? Kenapa kamu begitu keras kepala? Tidakkah kamu tahu? Pabrik kita hanya punya posisi kantin sebagai yang termudah. Banyak sekali orang yang mengincar pekerjaan ini. Manajer Liu bisa memberimu posisi ini. Itu karena dia berhati baik. Cepat minta maaf padanya. Manajer Liu, adik laki-laki saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya minta maaf. Tolong abaikan salah kekanak-kanakannya. Jangan pedulikan dia. Apa yang kau lakukan? Begitu banyak orang yang menonton di luar. Astaga. Aku tidak menyentuh keranjangmu. Jangan sampai ada yang hilang nanti. Adikmu merusak tempatku. Tidak. Keranjang ini tidak seberapa harganya. Ini hanya sedikit tanda penghargaan saya. Sudah kubilang ambil barang-barangmu dan keluar. Apa kau tuli? Pagi-pagi begini tidak bekerja. Untuk apa kalian semua berkumpul? Direktur, mengapa kau di sini? Mari. Silakan duduk. Apakah para pekerja kurang ajar dan membangunkanmu? Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya baik-baik saja. Hanya saja. Katakan, kalau ada yang mau disampaikan. Wang Tisu Direktur tambah. Bermalas-malasan. Hati-hati, atau aku akan menendangmu. Halo Direktur, adik saya datang mencari saya. Kebetulan kantin pabrik kita ada lowongan bukan? Bagaimana kalau adik saya belajar bekerja di sana? Bebek tua ini baru ditangkap pagi ini. Bebek berumur 2 tahun, sangat bergizi. Xiaoyu, kau menemukan adikmu. Ya, saya baru menemukannya pagi ini. Dia tak punya penghasilan di kampung, jadi dia datang mencari perlindungan pada saya. Dai, Direktur mohon instruksinya. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Xiaoyu, harus dijaga baik-baik. Adik Xiaoyu adalah adikku. Bagaimana bisa kau menyuruhnya pergi? Tidak, ini karena adik saya terlalu muda. Tolong jangan salahkan manajer Liu. Seorang direktur tidak hanya tidak menghentikan perilaku ini, tapi sengaja membiarkannya. Kamu menganggap tambang ini apa?
Kau cukup agresif. Direktur, adik saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong jangan marah. Xiaoyu, bagaimana bisa aku tega marah padamu? Lihat betapa cemasnya kau sampai berkeringat. Lepaskan kakakku. Dasar bajingan. Baiklah. Jadi kau bermain sebagai pahlawan. Aku beritahu kau. Di sini, aku yang tertinggi. Apa yang kukatakan adalah titah kekaisaran. The film was translated and narrated by M Media. Mari. Semua mendekat. Rapat. Semuanya. Tambang kami disukai oleh para pemimpin grup kimia Shen. Tingkatkan anggaran konstruksi kami untuk menjadi skala besar. Basis pengolahan batu menta. Ini adalah langkah besar. Gaji akan dinaikkan bulan depan. Semua orang akan mendapatkan kenaikan gaji. Dan kita perlu menambah tenaga kerja kita. Dalam radius 5 km di sekitar sini. Siapa yang tidak tahu pabrik kami adalah yang paling menguntungkan bagi yang di rumah. Jika ada kerabat atau teman cari kerja, mereka bisa daftar ke manajer Liu. Tentu saja. Mengenai peraturannya, mereka masih perlu diubah sedikit. Awalnya 2 bebek. Sekarang jadi 3. Awalnya, aku mau beri tambang kakakku beberapa keuntungan. Tidak disangka direktur ini pakai itu alasan suap. Apel. Ada keberatan? Tidak. Tidak, Baik, karena tidak ada. Mereka yang ingin pergi, datanglah padaku sore ini untuk mendaftar. Kamu. Xin Cheng, di sini. Semua orang harus patuh. Bagaimana? Kata-kataku. Siapa yang berani tidak mendengarkan? Tepat sekali. Di sini, direktur adalah segalanya. Bahkan jika ketua grup kimia Shen, mereka tetap harus merendahkan diri. Sangat merendahkan diri. Langit tinggi kaisar jauh. Kamu direktur ini adalah kaisar lokal. Kamu hidup cukup nyaman sebagai seorang. Xiaoyu, kau tahu perasaanku padamu. Hari ini di depan banyak orang, aku bilang langsung. DCH Sang Tianji 6T, jika kau mengikutiku, maka adikmu akan menjadi iparku. Di basis pengolahan batu mentah kami, aku akan memberinya posisi direktur kantor untuk bekerja. Bagaimana? Kamu bermimpi. Shen Xincheng, jika bukan demi kakakmu, sudah lama aku akan mengusirmu. Bicaralah padaku sopan. Direktur, adik saya masih muda dan tidak mengerti aturan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aturan hadiah masuk pabrik ditetapkan olehmu. Direktur manajer. Adik saya belum pernah bekerja di pabrik, jadi dia tidak tahu aturannya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dengan begini, bukankah saya punya gaji setahun yang belum dibayar? Anda bisa memotong beberapa bebek lagi dari gaji saya. Ini persembahan hormat saya. Tetap saja kakak perempuan yang mengerti seluk-beluknya. Xiaoyu, kau tahu bukan uang yang kuinginkan. Jika kau mengikutiku, apalagi gaji setahun, uangku jadi uangmu. Apa yang baru saja kamu katakan? Setahun tanpa gaji. Xin Cheng diam. Oh tidak. Ada yang terluka. Xiao Qiang, lukamu sangat serius. Mengapa kau di sini, bukannya di rumah sakit? Direktur saya mohon. Pertama bayarkan sebagian gajiku. Kau belum dibayar selama setahun. Dan bahkan, jika saya pergi ke rumah sakit untuk luka ini, saya tak punya uang pengobatan. Kakak Xiao Qiang, aku tahu kau punya kesulitan. Sebagai seorang pemimpin saya juga merasa sulit. Jika atasan tidak membayar saya hanya seorang pekerja. Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah begitu? Tentu saja. Karena kamu sudah mengungkitnya. Tambang kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Xiao Liu, dia diserahkan kepadamu. Tangani sampai saya puas. Mengerti? Ayo Xiao Qiang. Berapa gaji tahunanmu lagi? Ini dia. 800. Aku hanya mendapat 800 setahun. Mandor direktur. Kalian benar-benar dermawan besar saya.
Kebaikan dan kebajikan kalian yang luar biasa. Tidak perlu terlalu sopan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pelan-pelan saja. Ikuti standar 800 yuan. Jika kamu terlalu kasar, saya tidak akan menggantimu. Baiklah. The film was translated and narrated by M Mandor, Media. tolong berhenti memukul. Saya tidak terluka. Saya hanya mendramatisir. Berhenti. Sudah kubilang berhenti. Setelah melonggarkan tulang dan ototnya. Bukankah itu bagus sekali? Kakak Xiao Qian. Gaji kita sudah beres. Sudah waktunya selesaikan rekening lain. Lihat. Grup ini juga tidak memberi saya uang. Jadi saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk menggantimu. Benar. Tentu saja. Banyak orang tak masuk kerja pagi ini. Semua karena kamu. Biaya tenaga kerja ini. Bukankah seharusnya diselesaikan? Direktur. Saya mohon. Ini semua uang tabungan hidup saya. Sisakan sedikit untuk saya. Direktur. 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 Wang Tisu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Grup Kimia Shen. Perusahaan sebesar itu, mungkinkah menunggak gaji karyawan? Begitu. Kamu berpakaian begitu mencolok. Yang mana dari ini, bukan barang bermerek. Kamu masih bilang tak ambil gaji karyawan. Xin Cheng, pulanglah bersamaku. Liu Dai. Apa gunanya kamu bagiku? Semua bubar-bubar. Pergi lakukan yang perlu. Ayo pulang. Kakak akan mencarikan pekerjaan lain untukmu. Kakak masih di sini. Jangan impulsif. Tunggu sekretaris Li tiba baru hadapi mereka. Kau buat masalah sekarang mau pergi? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang kami inginkan? Tentu saja ini untuk memberitahumu. Siapa yang benar-benar berkuasa di sini? Pukuli dia. Xin Cheng. Xin Cheng. Xin Cheng. Dasar bocah. Aku ingin melihat. Apakah mulutmu lebih tanggun atau tinjuku? Bungkam dia. Kamu membuatku tuli. Direktur, saya mohon. Biarkan adik saya pergi. Biarkan adik saya pergi. Kami tak akan bicara sembarangan setelah keluar. Kami tahu kami salah. Tolong biarkan dia pergi. Xiao Yu. Apakah kamu tahu apa yang saya inginkan? Selama saya melihatmu di Ola dan sore ini, saya akan membiarkan orang lugu itu pergi. Xiao Yu, bagaimana kamu harus memilih? Kamu tahu sendiri dengan jelas. Benar. Kakak. Kakak, jangan setuju padanya. Kakak. Pukuli mereka. Xin Cheng. Xin Cheng. Xin Cheng. Aku akan beri pelajaran karena sombong.
Jalan. Ceraikan saya. Dan masih hidup begitu nyamai. Namun kamu mengaku tidak punya uang. Kamu sudah naik Santana. Cerai. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Dia hanya simpanan yang baru saja dia kencanikan. Biar saya beritahu. Wanita ini. Dia meninggalkan suami dan putrinya. Dia benar-benar tidak punya. Hati kamu The tahu. film was Bukankah kakak translated bilang dia and lajang? narrated by M. Mungkinkah semua Media. yang kakak lakukan hanya akting di depanku? Kakak. Saya lihat kulitmu begitu halus. Shen Xiaoyu pasti memberimu banyak uang kan? Bagikan sedikit denganku. Biarkan saya pergi berjudi lagi. Cepat turun. Direktur pabrik menunggumu di lantai atas. Aula dansa. Masuklah cepat. Kami baru saja menunggumu. Sepertinya dia benar-benar sudah berubah. Direktur saya juga di sini. Memang adik saya terlalu impulsif hari ini. Saya mohon belas kasihan Anda. Tolong jangan terlalu keras pada saya. Tolong biarkan kami kakak beradik pergi. Xiaoyu, kamu bahkan memakai gaun pengantinmu ke sini. Bukankah kamu hanya ingin menghabiskan malam pernikahan denganku? Saya mengerti kamu. Kakak jangan khawatir. Adik-adik ini ahli dalam urusan malam pernikahan. Halo Liu. Jemput aku di kota. Bawa uang terima kasih. Apakah kamar kakak masih perlu disiapkan? Jangan siapkan dulu. Saya tidak menyangka bahwa biasanya Shen Xiaoyu yang begitu dingin dan menyendiri akan berjuang begitu keras untuk kakaknya. Direktur buat dia mabuk. Setelah kamu puas, kami saudara bisa bersenang-senang. Dengan kakaknya sebagai kelemahannya, mari lihat dia bisa keras pada kita nanti. Xiaoyu, kamu tahu apa yang kakak pikirkan? Selama kamu bersama kakak, kakak menjamin bahwa kamu dan adikmu akan hidup dalam kemewahan. Direktur. Memang hari ini kami, kakak beradik yang salah. Saya minta maaf. Jika tolak bersulang harus minum hukuman, Shen Xiaoyu, permintaan maafmu terlalu kurang tulus bukan? Cepatlah. Minumlah ini. Kita biarkan masalah ini berlalu. Bagaimana? Minum. Minum, minum. Minum, minum. Minum, minum. Cukup. Keluar. Minum. Kakak. Apa sebenarnya yang telah kamu alami? Ketua sudah diselidiki. Mari kita bicarakan ini di luar. Kakak perempuanku 8 tahun lalu pernah menikah dan memiliki seorang putri. Tapi karena suaminya minum dan berjudi, mereka kemudian bercerai. Setelah perceraian, anak itu diambil oleh mertuanya agar dapat anak kembali kakak perempuan. Banyak menderita. Kamu pergi jalankan tugasmu dulu. Ya, Aku tak percaya kakakku sudah alami banyak hal selama bertahun-tahun ini. Kakakku benar-benar mengalami masa sulit. Yuri Yui. Kakak, kamu sudah bangun. Xin Cheng. Bagaimana kabarmu? Ini semua salahku tak kompeten. Dan menyebabkanmu terluka. Aku baik-baik saja kakak. Orang-orang itu sudah diurus semua. Sudah diurus.
Jangan khawatir. Kamu jaga kesehatanmu saja. Lihat. Kakak. Lihat kincir angin buatanku cantik kan? Lumayan. Kakak. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Ayo cepat. Kakak masuklah ke mobil. The film was translated and narrated by M Media. Shinchan, kenapa kamu membawaku ke sini? Kakak. Aku tahu semuanya sekarang. Apa yang kamu tahu? Kakak. Mari kita bawa Yuyu pulang. Ayo pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kakak. Kakak, dengarkan aku. Pergi. Shinchan, lepaskan aku. Shinchan. 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 Yuyu Putri Shen Xiaoyu. Baru 2 hari aku tidak memberimu makan. Kamu berkelahi dengan ayam untuk makanan. Nenek, tolong biarkan aku makan. Nyonya Shou mantan ibu mertua Shen Xiaoyu. Aku benar-benar lapar. Aku benar-benar hanya makan 2 suap. Kakak. Shinchan, saat ini, kenapa kamu menghentikanku? Kamu sudah belajar bohong sekarang. Kamu sudah makan setengah baskom ini, dan kamu masih menangis kelaparan. Nenek, aku tidak bohong. Aku benar-benar hanya makan 2 suap. Kamu cuma bisa makan. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Cepat cuci pakaian ini. Yuri Yui. Yuri Yui. Aku ibu. Aku ibumu. Ibu, Kemarilah. Kemarilah peluk ibu. 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 Maafkan ibu. Maafkan ibu datang terlambat. Maafkan ibu. Yue. Mengapa sepatu kainmu robek? Nenek bilang, kalau kamu memotong bagian depannya, mereka tidak akan menjepit kakimu lagi. Dan kamu bisa memakainya 2 tahun lagi. Halo. Segera bawa orang ke desa keluarga Shou. Hei Shen Xiaoyu. Kenapa kamu di sini? Jika ibu tidak datang, bagaimana ibu akan tahu putri ibu menderita siksaan tidak manusiawi? Di sini, kamu berjanji padaku. Selama saya membayar biaya hidup setiap bulan, kamu akan merawat Yui dengan baik. Pastikan dia cukup makan dan hangat, dan riang gembira. Dia tidak kekurangan apapun, kehilangan lengan atau kaki. Orang tidak berguna sepertimu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli oleh kami saat itu? Kamu masih berani kembali. Meskipun kamu memukulku sampai mati hari ini, aku tetap akan membawa Yui pergi. Kamu pikir bahwa pria liar saja cukup kembali ke sini untuk mendukungmu? Aku akan takut padamu. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa membawa bocah ini keluar dari sini. Selama itu untuk Yui, aku berani melakukan apa saja. Cepat seseorang dia memukuli orang. Dia merebut anak itu cepat seseorang. Siapa yang menculik anak itu? Siapa yang menculik anak itu? Dia memukulku. Dia juga merebut anak itu. Kalian semua jadi hakim untukku. Siapa yang merebut anak itu? Siapa yang memukul orang tua itu? Saudara-saudara, dia melahirkan anak itu. Lalu dengan sekali kibas tangannya,
Dia pergi bersenang-senang di kota. Sekarang setelah anak itu besar dan bisa bekerja, dia kembali ingin mengambil anak itu. Tidakkah kamu terlalu menindas? Itu sudah terlalu menindas orang. Itu sudah The keterlaluan film was menindas orang. translated Yue, and jangan takut. narrated by Ibu di M sini. Media. Ibu sama sekali tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Xiao Yu, ini adalah keturunan keluarga mereka. Harus tinggal dengan keluarga mereka. Bagimu untuk datang dan merebut anak seperti ini, benar-benar salahmu. Yu adalah keturunan keluarga mereka. Tapi Yu adalah anakku. Yang kukandung 10 bulan dan kulahirkan. Dia adalah darah dagingku. Aku di sini ambil kembali anakku sendiri. Apa masalahnya dengan itu? Hidupku sangat pahit. Lihatlah wanita ini. Dia berselingkuh. Dia membawa kekasihnya untuk merebut anakku. Untuk menindas kami anak yatim dan janda. Zhou Jihua, jangan sok tua hanya karena kau sudah tua. Dengar ya, siapapun yang mencoba menghentikanku hari ini, aku akan membawa putriku pergi dari tempat terkutuk ini. Kamu bicara omong kosong. Kamu meninggalkan suami dan putrimu dan pergi bersenang-senang di luar. Sekarang kamu salahkan aku begitu? Kau bilang aku menelantarkan suami dan putriku. Zhou Yao yang kecanduan judi. Dia setiap hari hanya minum dan judi. Setiap keinginannya tak terpenuhi dia marah ke aku. Dulu dia juga yang punya wanita lain di luar, memaksaku saat hamil untuk bercerai. Kalian manfaatkan aku waktu di rumah sakit untuk merebut anakku. Kalian pakai anak itu, ikat aku 8 tahun. Selama 8 tahun, kalian tidak mengizinkan putriku dan aku bertemu. Warga, semua lihat ini. Tak punya pakaian utuh di tubuhnya, bahkan harus rebut makanan sama ayam. Jika dia bersama ibu kandungku, dia setidaknya bisa makan kenyang dan pakaian hangat. Kakak Sang, Paman Liu, Bibi Wang, kalian semua punya anak di rumah kalian. Tanyakan pada diri kalian sendiri dengan jujur, apakah anak-anak kalian sendiri di rumah, apakah seperti ini? Lihatlah anak kecil ini. Tubuhnya tak ada bagian mulus. Baiklah Shen Xiaoyu, apa salah dia kerja beberapa anak-anak di pedesaan? Siapa tak kerjakan pekerjaan rumah? Kau bilang, salah urusan. Siapa yang tidak dipukul? Jo tua, kemarin aku melihat Siniu keluargamu, bawa anaknya potong pakan babikan. Ya, itu benar. Lagi pula, kalau aku tak anggap dia cucuku sendiri, ketika dia melakukan kesalahan, apakah aku akan marah? Nenek Zhou benar. Shen Xiaoyu, ketika anak itu masih kecil, kau tidak di rumah. Sekarang setelah dia dewasa, kau datang klaim yang sudah jati miliknya. Apa bedanya antara kau dan pedagang manusia? Hari ini, jika aku mengizinkanmu ini, anak-anak desa keluarga Xiao kita, apakah mereka semua akan dibawa pergi? Anak-anak desa keluarga Xiao kita, tidak ada yang bisa membawa mereka pergi. Benar, Benar, benar. benar. Tunggu sebentar. Dokumenku ini resmi dikeluarkan. Ini adalah surat hak asuh Zhou Yueyu. Lihat baik-baik. Kalian semua lihat baik-baik. Di sini dengan jelas tertulis bahwa setelah Su Yaoyang dan Shen Xiaoyu bercerai, surat hak asuh anak milik kakakku. Kakakku sekarang membawa anaknya sendiri yang merupakan pelaksanaan hak hukumnya. Kalian tidak punya hak maupun wewenang untuk hentikan kakakku bawa anaknya. Urusan keluarga Shouku. Bukan untuk orang luar yang memutuskan. Yao yang kau akhirnya kembali. Shen Xiaoyu ada di sini untuk merebut anak itu. Dia bahkan bilang aku melanggar hukum. Shen Xiaoyu, kamu masih berani datang. Aku rasa kamu belum cukup dipukuli ya. Zhou Yaoyang, hak asuh anak ada padaku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Hak asuh. Paman-paman dan para tetua, kami besarkan gadis ini, sedikit demi sedikit, dengan sisa sayur apa saja, dan bubur yang ibu saya, dan saya bisa sediakan. Berapa banyak usaha yang kami curahkan. Sekarang mereka datang dengan secarik kertas ini, dan ingin mengambil putriku. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Benar, 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 benar. Zhou Yaoyang, aku melahirkan anak itu. Kenapa aku tidak bisa membawanya pergi? Mengapa? Karena aku ayah kandungnya. Karena melahirkan tak sebesar membesarkan. Paman Shang, putramu, juga bercerai.
Pikirkanlah, jika mantan menantumu The film was translated and datang dengan secari narrated kertas by ini. M-Media. dan ingin mengambil cucumu, apakah kamu akan setuju? Anak yang kubesarkan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Hak asuh apa? Siapapun yang besarkan berhak putuskan. Benar, 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 benar. benar. Tepat sekali. Dan lagi, gadis ini, dia adalah putriku sendiri. Yuri Yui, Lepaskan aku. Yuri Yui. Lepaskan kakakku. Kepala desa Zhou, kepala desa keluarga Zhou. Semuanya berhenti. Mama, Apa yang kalian ributkan di sini? Apakah tugas lapangan sudah selesai? Kepala desa, mereka berdua ingin merebut anakku. Sensiohyo, masalah keluargamu, mari kita bahas nanti. Jangan membuat keributan di sini. Benar, Sensiohyo, kondisi kalian. Aku tahu cerita lengkapnya. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, itu juga bukan solusi. Atau, aku akan menengahi untukmu. Baiklah, keluarga kami akan mendengarkan kepala desa. Sensiohyo, lihatlah putrimu. Dia sudah tumbuh besar sekali. Adapun Su Yoyan, bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungnya, meski dia wajib besarkan dia. Tapi sekarang, kalau mau ambil kembali anak itu, maka uang yang dihabiskan untuk anak ini harus ganti setengah rugi ke mereka. Bukankah begitu? Aku memberi mereka setiap bulan 30 yuan untuk biaya hidup. Ini adalah tagihan selama bertahun-tahun ini. Uang ini semuanya dihabiskan untuk anak itu. Lalu bagaimana usaha kami? Bagaimana itu dihitung? Baiklah. Kalau begitu katakan, berapa banyak yang kau inginkan? Jumlah ini. Kurang dari jumlah ini. Gadis ini, kamu tidak bisa membawanya pergi. 1000. Baiklah. Aku akan memberikannya. 1000 yuan. Apakah kamu mencoba mengusir pengemis? 10.000. Tidak satu pun. Sen pun kurang. 10.000. Sebanyak itu. Keluarga Zhou ini, mereka benar-benar berani meminta. Dua wanita keluarga Short sangat serakah, sangat galak. Zhou Yaoyang, aku biarkan kamu besarkan anak itu 8 tahun. Aku memberimu biaya hidup 8 tahun. Tapi kau membesarkan anak itu hingga pucat dan kurus kering, penuh luka. Beraninya kau masih membuka mulutmu untuk meminta 10.000. Bagaimana kau bisa setega itu? Kapan saya bilang 10.000 ini untuk membesarkannya? Gadis ini sekarang sudah 8 tahun. Sudah bisa kerja rumah. Wang masih dari desa tetangga. Bahkan datang ke aku atur pernikahan. Hadiah pertunangan yang dia tawarkan cukup banyak. Putra Wang Masi itu adalah orang bodoh yang terkenal di desa-desa sekitar. Dengan melakukan ini, apakah kau pantas menjadi seorang ayah? Saya tidak menyetujuinya. Putri kami sendiri. Ketika dia dewasa, dia semakin cantik. Nanti, hadiah pertunangan pasti tidak akan kecil. Kau tidak tahu malu. Menurutku, ini masuk akal. Sensiohyo, uang ini, kamu terima saja. Bawa anak itu pergi segera. Dengan aku di sini, tak ada yang berani tarik kata. 10.000. Aku hanya menghasilkan 50 sebulan. Berapa tahun aku harus tidak makan atau minum untuk menabung 10.000 yuan? Kenapa kau tidak merampok kami saja? Baiklah. Aku mengerti. Kamu hanya ingin uang. Tepat sekali, kami ingin uang. 10.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak gadis ini hari ini, kau tidak akan bisa membawanya pergi. Bagaimana kalau begini? Jika kamu membiarkan kami hari ini, membawa anak itu pergi, ambil kartu nama ini. Seseorang akan memberimu uang. Sin Cheng, jangan impulsif. Tidak apa-apa, Kak, percayalah padaku. Ketua. Ketua, aku benci. Aku melihatmu. Hanya ingin terang-terangan merebut anakku. Anak muda, aku melihatmu hari ini datang ke desa kami untuk buat masalah kan. Sensiohyo, karena kamu mau rebut dia The film was terang-terangan, translated maka jangan and salahkan penduduk narrated desa. by M-Media. Tak ada ampun. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan kakakku. Pelacur. Pelacur. Jangan pukul kakakku. Jangan pukul kakakku. Pelacur. Pelacur. Hentikan.
Xin Cheng, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shen, Dan kamu siapa? Apakah kamu pembantu yang mereka panggil? Mau buat masalah di desa Siudia kami? saya dari sekretaris ketua. Grup Kimia Shen. Liu. Ini adalah surat pengantar. Aku selalu ingin mengundangmu untuk memeriksa desa kami. Kami ingin meminta perusahaan terhormatmu untuk datang ke sini dan mengembangkan daerah kami. Tapi kamu, orang penting yang sibuk, kami tidak pernah bisa mendapatkan janji temu. Kita bisa membahas inspeksi nanti. Saya datang ke desa Anda hari ini untuk mencari kakak Shen ini dan Tuan Shen. Mungkinkah ini bukan ketua Sen yang asli? Jika dia adalah ketua, apakah sekretaris Li masih mau senyum dan bicara denganmu? Tuan Shan dan kakak Shen ini memiliki hubungan di masa lalu dan ketua kami. Saya datang hari ini itu untuk bayar kompensasi. Kakak Shen dan Tuan Shen. Berapa banyak uang yang ada di kotak itu? Tidak heran Shen Xiaoyu begitu percaya diri merebut anak itu. Sekretaris Li. Kau orang kota, kau tahu banyak. Katakan nasib apa yang aku punya. Aku membesarkan anak orang lain. Besarkan dia 7 atau 8 tahun. Dan kau bilang bahkan sekarang, aku tidak mendapatkan satupun kata pujian untuk itu. Sekretaris Li, katakan padaku nasib macam apa ini bagiku. Zhou Jihua, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Bukankah kau hanya ingin uang? Baiklah, aku akan memberikannya. Kau orang yang tidak punya hati. Kotak sebesar itu penuh uang. Dan kamu masih berpura-pura miskin di depanku. Baiklah, kamu punya uang sekarang. Kamu mau membawa anak itu pergi kan? 10.000 yuan tidak cukup. Kamu tambah 30.000 lagi. Uang diserahkan, orangnya juga diserahkan. Serahkan uangnya, Mamang. Serahkan orangnya. Menurutku apa yang Bibi katakan benar. Anak susah dibesarkan 8 tahun. Memang harus menghasilkan imbalan. Sekretaris Li sangat tahu dan pengalaman. Kata kamu sangat masuk akal. Persis seperti itulah aku barusan. Hanya saja Sam Xiaoyu terus keluh miskin dan telat bayar. Katakan bagaimana dapat anak dan tidak membayarnya. Bibi Zhou, jelas terlihat. Anda memiliki perasaan yang mendalam untuk anak ini. Bagaimana kalau begini? Saya akan berbicara dengan kakak Shen. Jangan khawatir, saya juga membawa tim hukum. Kami akan membuatnya melepaskan hak asuh. Lagi pula di pihak kami adalah ayah kandung anak itu. Tidak, tidak, tidak. Aku masih mau uangnya. Apa gunanya membesarkan? Orang tak tahu terima kasih dan acuh. Ketika dia menikah nanti, dia akan tetap menjadi orang luar. Tepat sekali. Hanya ingin uang. Shen Xiaoyu, kau juga punya uang sekarang. Anak ini dan uang. Kau pilih. Bajingan. Kakak Shen. Grup Kimia Shen kami, yang paling kami hargai adalah bakti dan kasih sayang keluarga. Karena kalian sudah mencapai konsensus, kompensasi untukmu dan Tuan Shen juga ada padaku. Maka hari ini, saya akan bertindak sebagai mediator. Kalian semua tidak ada keberatan kan? Begitu banyak uang. Tambahkan 1.000 yuan lagi. Uang ini lebih dari gaji 2 tahun kamu. Jumlahkan itu. Aku bilang aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin keadilan. Baiklah. Keadilan sungguh. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ini disebut mengangkat batu. Hanya untuk jatuhkan dia ke kakimu. Halo kakak. Karyawan tambangmu sedang menindas keponakanmu. Apakah kau akan campur tangan? Baiklah. Baiklah. Kakakku sedang dalam perjalanan bisnis di sini. Hari ini aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Berlutut dan mohon padaku untuk mengampuni kau dan putrimu. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas orang-orang dari keluarga Shen kita. Paman, Bukankah kamu sudah pulang? Kenapa kamu di sekolah? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu dibully? Pantas saja. Hanya seorang pemecah batu. Kenapa dia begitu tangguh? Jati kamu punya pendukung. Paman. Mereka tidak mengizinkan. Aku belajar di sini. Mereka lempar uang ke ibu. Dan mereka bilang kita akan menanggung akibatnya. Nyonya, aku sudah tahu dalam perjalanan ke sini bahwa sepertinya putramu
Yang bersalah duluan bukan. Ini anakmu. Sendiri yang bodoh. Kalian mengeroyok kami bukan? Itu putramu yang menipu putriku sampai mengompol. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus meminta maaf. Dia sendirian bodoh. Kenapa aku harus minta maaf? Apa kamu tahu siapa pamanku? Ketika pamanku tiba, aku akan menyuruhnya memberi kalian pelajaran. Pamanmu. Siapa pamanmu? Pamanku adalah Saulei. Zaulei. Zaulei grup kimia. Shen itu. Benar sekali. Belum terlambat minta maaf sekarang. Kalau kamu besarkan anakmu begini, anak yang baik-baik saja akan tersesat karena didikanmu. Bahkan jika saudaramu, Zaulei datang hari ini, dia masih harus bersikap sopan. Saat berbicara denganku, aku menasihatimu lebih baik menyisakan ruang untuk bermanuver. Apakah kau pikir kau adalah ketua grup Shen? Ya, saya adalah ketua grup kimia Shen. Shen Xinchen. Kau pasti sering membaca berita. Kau bahkan tahu bahwa ketua grup Shen, Shen Xinchen. Ketua Shen saat ini berada di Jincheng. Kau membual tanpa melihat siapa aku. Baiklah. Jadi sesuai keinginan Anda. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku akan menegaskan kembali. Kata-kata anakku hanyalah sebuah lelucon. Dialah sendiri yang benar-benar mengompol. Dan anak kami, apa hubungannya dengan itu? Kamu. Biar kulihat. Siapa yang berani mengganggu keponakanku keponakan Shaolei? Kakak ini perempuan itu. Masih ada laki-laki bayaran dia juga, yang menindas keponakan besarmu. Lihat bagaimana Jia Bao didorong oleh mereka. Kau berani mengganggu adikku. Zaulei saudara Xiao Fanfan. Mendorong keponakanku. Anakmu yang membuli duluan. Sejak awal, menyebabkan putriku mengompol. Bukan hanya kamu tidak meminta maaf, kamu bahkan ingin putriku putus sekolah. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Orang tua ini, kedua anak ini, hanya bermain-main. Kalian tidak perlu keluar dari sekolah. Berapa uang kompensasi kalian mau? Keluarga Xiao kami mampu membayarnya. Dengarkan aku, mari kita lupakan saja masalah ini. Ibu tidak putus sekolah, juga tidak apa-apa. Aku tidak mau sekelas dengan si bodoh kecil itu. Aku bilang kami ingin permintaan maaf. Dan keadilan. Ibu Yuyu, kau harus tahu kapan harus berhenti. Direktur Xiao sudah memberimu banyak kelonggaran. Dia memberimu uang dan tidak membuat anak itu dikeluarkan. Direktur Tang, jika sekolahmu memiliki model pengajaran seperti ini, maka tahun ajaran ini sebaiknya kita tidak sekolah di sini. Ibu Yuyu, ada pepatah lama yang mengatakan, orang bijak tunduk pada keadaan. Lebih baik kita mundur satu langkah. Atau untuk. Sungguh perkataan yang bagus. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Ketua-ketua. Bagaimana mungkin? Dia hanya gigolo untuk seorang pekerja wanita di tambang batu kotor. Sudah berapa kali aku bilang padamu, untuk bersikap rendah hati. Lihat dirimu, masalah besar apa kau buat padaku? Zaulei, dalam hati saya, Anda selalu menjadi orang yang adil. Saya tidak menyangka, ada sisi lain Anda belum saya lihat. Ketua, saya hanya punya satu adik perempuan ini. Saya terlalu memanjakannya. Itu? Aku tidak tahu kau benar-benar ketua. Anak nakal minta maaf. Maaf, Yui, apakah kamu menerima permintaan maafnya? maaf aku juga seharusnya tidak mendorongmu. Doronganmu seperti menjentikan debu. Aku memaafkanmu. Masalah anak sudah selesai. Kalau begitu kali ini, Direktur Tang, Yui kami masuk ke sekolahmu dengan nilai tertinggi. Dia datang untuk belajar ilmu, tapi sebagai seorang guru, kamu tidak membedakan benar dan salah. Kalau bukan, karena guru Sheng hari ini melindungi Yui, apakah putriku masih akan menderita penghinaan yang lebih besar? kami akan berubah, kami pasti akan berubah. Ayo pergi. Hati-hati ketua. Kita sudah sepakat, kamu tidak perlu khawatir. Tapi sekarang di kiri dan kananku, semuanya adalah informanmu. Begitu ada sedikit keributan, kamu akan kembali. Kakak saya sudah memutuskan. Aku mau di Jiangcheng mengadakan pesta sambut. Biarkan semua orang tahu bahwa Anda adalah kakak saya. Aku tidak peduli status. Aku bisa menemukan putriku. Dan sudah sangat puas. Kakak, saya tahu Anda tidak peduli. Tapi Anda harus memikirkan Yui kan. Kita tidak bisa membiarkan Yui menderita.
Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti penkai atur, Ain Emlu. Baiklah kakak. Bagaimana kalau kita pergi ke Jiangchen sekarang? Baiklah, Ayo pergi. Yue Yue. Ayo pergi. Baik, saya akan segera mempersiapkan. Ketua berkata, untuk bawa kakak The tertua film was kembali dan translated adakan jamuan and pengakuan narrated keluarga. by M-Media. sepertinya kakak tertua punya trik. Dalam waktu singkat seperti itu, dalam waktu sesingkat itu Xin Cheng. Sudah bisa dapat pengakuan dari orang yang bernasib malang, tapi karakter dan moralnya benar-benar patut diacungi jempol. Evaluasimu terhadapnya cukup tinggi. Mereka bilang hari tiba. Mereka akan tiba besok siang. Minta kakak tertua inap dulu di hotel, di seberang bioskop. Kapan dia akan pulang? Kami atur setelah jamuan pengakuan keluarga. Aku ingin melihat Shen Xiaoyu ini. Orang macam apa? Nyonya tua, apa yang kamu lakukan? Aku akan keluar secara pribadi untuk melihat apakah Shen Xiaoyu ini sebaik yang kau katakan. Jual Tanghulu. Jual Tanghulu. Ibu, kita membawa begitu banyak barang. Kita mau kemana? Kapan paman akan datang menjemput kita? Ini adalah hadiah untuk kakak Bowen dan nenek. Nanti beberapa hari lagi kita bertemu mereka. Yu Yue harus sopan. Kakak dan nenek, apakah mereka akan menyukai Yui Yui? Tentu saja, Yu Yue kita adalah yang paling sopan. Nona muda, tolong bantu aku berdiri. Kondisi jantungku kambuh. Ini adalah model terbaru, gaun Dakran. Jika kau merusaknya, kau penyapu kotor. Bisakah kau membayarnya? Sial sekali. Bibi, tolong bantu aku berdiri. Aku punya kondisi jantung. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Apakah kamu punya obat? Minum obat yang kamu punya dulu. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak. Bisakah ada yang menolongku? Kakak, jangan bantu dia. Wanita tua ini mungkin palsukan kecelakaan untuk kompensasi. Tidak mudah bagimu dengan seorang anak. Cepat pergi. Jangan sampai terjebak dengannya. Tapi bagaimana jika itu benar? Ini adalah nyawa manusia. Bibi, ini jelas penipuan. Ayo cepat pergi, cepat menyingkir. Bibi, tunggu sebentar. Halo. Di pintu masuk bioskop, seorang pasien jantung kambuh. Cepat. Bibi, tunggu sebentar. Ambulans akan segera tiba. Ini. Nona muda. Aku sedikit haus. Bisakah kau membantuku menuangkan segelas air? Ini. Bibi, aku baru saja bertanya pada dokter. Kesehatanmu tidak ada masalah besar. Kamu hanya perlu memperhatikan istirahat. Kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Nenek sakit. Nenek makanlah Yui Yui, tidak makan. Aku lihat kau membawa banyak hadiah. Apakah kau akan mengunjungi kerabat? Aku tidak menahanmu untuk apapun kan? Tidak. Kau membeli begitu banyak hadiah, dan kau habiskan banyak uang. Aku datang ke kota kunjungi kerabat rumah adikku. Kita semua keluarga. Aku tidak membawa banyak barang. Apakah kau tidak takut aku benar-benar penipu dan menempel padamu tak biarkan pergi? Kamu terlihat baik dan ramah. Kamu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Lagi pula, di pintu masuk bioskop itu, begitu banyak pasang mata yang melihat. Bagaimana kamu bisa memerah saya kalau begitu? Bagus, cantik dan baik hati. Berkarakter sederhana dan jujur. Memang nona muda yang baik. Keluarga kami kehilangan kalung emas. Saat itu di ruangan ini, hanya ada wanita tua ini dan anak kecil. Jika kau tidak mengeluarkan
Barang itu hari The ini. film was Kami belum selesai translated dengan ini. and Nyonya, narrated by M. Media. bukankah ada kesalahpahaman di sini? Bibi ini baru saja masuk ke bangsal ini. Tidak mungkin. Yang tua ini tidak mungkin. Dia tidak akan menghasut. Anak kecil itu melakukannya bukan. Ibu, aku tidak mencuri apapun. Tidak lihat itu. Kalung emas apa? Jangan pura-pura jadi korban dan memanfaatkan usia Anda di sini. Lihat dirimu. Seorang petugas kebersihan. Uang apa yang mungkin Anda lihat? Jika bukan Anda lalu siapa lagi? Nyonya. Tanpa bukti apapun, Anda buat penilaian sewenang-wenang. Ini tidak adil. Lagi pula di rumah sakit ini, ada orang yang datang dan pergi. Dan ada catatan masuk dan keluar bangsal. Jika seseorang benar-benar mengutak-atik sesuatu, maka semua orang pasti sudah melihatnya. Jika Anda terus berada di sini dan bertindak tidak masuk akal, saya akan segera memanggil polisi. Tolong tenang sedikit. Bagus, berani dan teliti. Tenang menghadapi masalah. Mengapa saya harus tenang? Saya kehilangan sesuatu. Dan Anda masih di sini menceramahi saya. Kalian semua terlibat dalam hal ini bukan? Siapa Anda baginya? Aku putrinya. Si kecil ini adalah putriku. Baru saja kalian pura-pura tidak saling kenal. Sekarang dia putri Anda. Kalian tidak sedang merencanakan penipuan kan? Ya, sebuah rantai emas. Berapa harganya? Ya, jika itu saya. Saya pasti sudah geledah mereka lama. Hei Nyonya, aku tahu kamu cemas. Tapi kondisi emosimu saat ini tidak akan membantumu menemukan kalung emasmu. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal dan mengganggu istirahat pasien, saya bisa melaporkan Anda atas gangguan ketertiban umum. Ibu, aku percaya padamu. Aku juga percaya putriku tidak akan mencuri apapun. Kebenaran pasti akan terungkap. Ketemu. Anak kami sedang bermain dengannya. Ditemukan di jaketnya. Karena kebenaran sudah terungkap, mengapa Anda masih menghalangi jalan di sini? Maafkan saya. Maaf. Bibi, apakah Anda punya nomor telepon keluarga Anda? Saya akan menghubungi mereka untuk Anda. Keluarga saya hanya punya satu putra. Dia sibuk setiap hari, dan saya tidak bisa menghubunginya. Saya juga tidak ingat nomor teleponnya. Bukankah Anda baru saja mengakui bahwa saya ibu Anda? Saya hanya punya satu putra di rumah. Saya tidak punya anak perempuan. Bibi ini, anggap saja ini dari Ibu Baptis. Hadiah selamat datang untuk Anda, hari-hari baik Anda masih akan datang. Nenek, kamu sudah datang. Sienboen putra Sian Sinceng. Kamu bermain permainan identitas lagi. Bukankah ayah sudah memberitahumu bahwa ini tidak menyenangkan? Si kecil, ini nenekmu. Nenekku sering berpura-pura menjadi karyawan saat dia keluar untuk bermain. Kami telah merepotkanmu. Bolehkah aku menanyakan namamu? Namaku Sun Xiaoyu. Ini putriku Ryu. Bukankah kamu? Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Jika Anda bicara lebih rahasianya terbongkar. Nenek, bukankah ayah bilang? Bibi dan adik perempuan alami kesulitan. Kecanduan aktingmu terlalu kuat. Saya melakukan ini juga demi kebaikan ayah Anda. Jangan mengadu. Ini rahasia kami berdua. Saya sudah baik-baik saja. Cucu saya dan saya akan kembali sekarang. Apa kamu tidak perlu aku mengantarmu? Bibi, tidak perlu. Aku bisa membawa nenekku kembali. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Anda bisa temukan saya walau sembunyi di rumah sakit. Semua tempat kamu pakai buat The rekayasa film was kecelakaan. translated Sudah aku temukan and semua. narrated Tapi ke by rumah M. sakit Media. pertama kali. Ibu, kakak laki-laki ini. Dan nenek sangat aneh. Kita pergi juga. Ayah kita kembali dan bersiap-siap. Ya, Sudahkah Anda dengar? Ketua Shen temukan kakaknya yang hilang. Lebih dari 20 tahun. Perjamuan ini diadakan untuknya. Benarkah? Saya sangat ingin melihat seperti apa Nona Shen ini. Jika kita bisa bergaul baik dengan Nona muda ini dan bangun hubungan baik dengannya, bukankah kita akan sukses besar? Ayo. Bowen, tunggu saya di sini sebentar.
Ibu, di sini sangat besar dan indah. Nanti jangan lari-lari lagi baiklah, mengerti? Mengapa kamu di sini? Bagaimana kabar nenek? Kalian semua ikut denganku. Aku tahu tempat seru. Lilian yang pewaris keluarga Liu. Wanita lain coba pegang anak. Untuk naik tangga sosial. Halo Tuan Muda Shen. Halo Nona Shen. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Nona Shen, Anda benar-benar memukau. Saya yakin, setelah perjamuan malam ini, setelah seluruh Jiangcheng, tidak ada yang tidak akan mengetahui identitas Anda. Selama putriku tidak diintimidasi, identitasku tidak penting. Paman Lei, aku dengar kamu menindas bibiku dan adik perempuan Yui Yui. Kesalahpahaman itu semua kesalahpahaman. Tuan Muda Shen, saya sudah mendisiplinkan dengan benar. Keponakan dan adik saya jamin mulai sekarang. Mereka tak akan lagi tindas yang lemah takut yang kuat. Nona Shen, saya bertanya-tanya, bisa beri mereka kesempatan untuk memulai lembaran baru. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Ya. Nona Shen berhati mulia. Kalian bilang, siapa wanita ini? Mengapa Direktur Zhao memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Lihat pakaian resmi dia itu. Itu barang mewah pesan khusus. Setiap berlian yang terpasang di sana adalah asli. Para nona muda Jiangcheng, kita semua mengenal mereka. Seseorang dengan keanggunan seperti dia, pasti akan tak terlupakan. Tapi mengapa saya tidak bisa mengingat? Nona muda dari keluarga mana dia? Permisi sebentar, aku mau keluar mencari udara segar. Tidak terlihat begitu baik juga. Anda bahkan sudah melahirkan sebelumnya. Seorang wanita yang menua, masih ingin menempel pada Xincheng. Anda bahkan tidak melihat orang seperti apa Anda ini. Kamu tidak boleh bicara omong kosong. Saya sedang berbicara dengan Anda. Apa Anda tidak mendengar saya? Anda benar-benar jalang. Dengan cukup banyak akal, gagal merayu Xincheng. Anda memutuskan untuk mendekati tuan muda dulu. Lepaskan. Jalang, apa Anda pikir dengan menggunakan beberapa trik yang tidak terhormat, Anda bisa bertengger di dahan dan menjadi burung phoenix? Saya beritahu Anda, Xincheng adalah milik saya. Wanita lain, jangan pernah memikirkannya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan pura-pura polos di depanku. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Sekarang segera keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu Cinderella ini. Segera menunjukkan wujud aslimu. Aku diundang ke sini. Mengapa aku harus pergi? Diundang. Konyol sekali orang-orang kampung ini. Kalian hanya tidak berbudaya. Bahkan saat membuat alasan, kalian tidak bisa membuat yang layak. Orang sepertimu petani berkaki lumpur. Orang buta mana yang akan mengundangmu? Kalau menurutku, kamu mungkin menyelinap sendiri. Dan bahkan mencoba menculik tuan muda kami. Diam. Tuan muda, Anda sama sekali tidak boleh. Untuk wanita ini, olah wanita ini, bagaimana jika dia culik dan jual kamu ke pegunungan? Anda tidak akan pernah melihat ayah Anda lagi. Kamu. Nona, aku sama sekali tidak mengenalmu. Mengapa kamu tanpa alasan menghinaku? Apa kamu pikir pikiran kotor di benakmu bisa disembunyikan dariku? Karena kamu begitu tidak tahu malu. Aku akan sekarang membongkar kedok aslimu. Semuanya lihat. Si Udik ini tidak hanya menyelinap masuk ke perjamuan pengakuan keluarga Shen. Dia juga mencoba merayu ketua Shen untuk menaiki tangga sosial. Wanita munafik dan materialistis seperti ini, bukankah seharusnya dia diusir? Ya Tuhan, lihat tangannya. Lihat kapalan ini, sangat kasar. Mungkinkah dia benar-benar wanita desa? Pakaiannya pasti sewaan juga kan? Menyelinap jadi nona kaya. Tidak heran belum pernah lihat dia. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Jalang sepertimu. Masih mencoba masuk ke keluarga Shen. Mimpi di siang bolong. Mana para penjaga? Usir dia dari sini. Berhenti. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Xincheng, kamu akhirnya di sini. Wanita ini, dia tidak hanya menyelinap masuk ke perjamuan, dia juga mencoba untuk. Saya akan mengatakannya lagi. Lepaskan dia. Xincheng, kamu benar-benar membentakku. Demi wanita ini, dia hanya seorang wanita kampung dari desa. Apa bagusnya dia? Hanya aku yang bisa. Pantas untukmu. Kau diam. Bibi, Ibu. Bibi, itu orang ini, wanita kampung dari desa, yang mencoba merayu Xincheng. Saya terlambat. Anda telah dianiaya.
Semuanya. Dengarkan baik-baik. Inilah putri yang dimiliki Besia, putri saya yang baru diakui. Mulai sekarang, jika ada yang berani tidak menghormatinya, mereka tidak menghormati saya Besia. Apel, Apa? Bibi, Anda pasti sudah tertipu oleh wanita ini. Dia hanya tidak tahu malu. Tindakan saya, bukan untuk Anda pertanyakan. Ya, ini bukan hanya putri yang baru diakui ibu saya. Dia juga kakak saya yang sudah saya cari bertahun-tahun. Mulai sekarang, jika ada yang punya masalah dengan kakak saya, mereka punya masalah dengan keluarga Shen kami. Anda adalah saudari ketua Shen. Jeti ini adalah saudari yang ketua Shen. Cari selama bertahun-tahun ini. tidak heran Tuan Muda sangat dekat dengannya. Nona Liu salah orang, dan secara publik, mempermalukannya. Ketua Shen, bagaimana dia bisa melepaskannya? Saya khawatir, pernikahan antara keluarga Shen dan Liu akan batal. Xin Cheng, aku salah. Aku salah menilai barusan. Tidak kenal ini kakak sulung. Bisakah Anda memaafkanku? Jika bukan karena perjamuan reuni keluarga ini, saya benar-benar tidak akan tahu bahwa Nona Liu biasanya bertindak begitu sombong. Aku tidak. Ketua Shen, Nyonya Bai, Ayah, putri saya tidak tahu apa-apa. Ayah Liu Yan. Sesaat dibutakan oleh kecemburuan, terbawa suasana, pertimbangkan usianya masih muda, dan kurangnya pengalaman di dunia. Tunjukkan sedikit kelonggaran padanya. Maafkan dia kali ini saja. usia muda. Bukan alasan baginya, sombong dan arogan. Nyonya Bai, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Jika aku tahu, dia adalah Nona Shen. Beri aku berani 10 kali pun, aku tidak akan berani mengusirnya. Mulai hari ini, keluarga Shen akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Liu selama Anda berada di Jingcheng atau bahkan Wasia. Siapapun yang berani menindas putri saya, Shen Xiaoyu, sebaiknya pikirkan akibatnya baik-baik. Apakah mereka bisa menanggungnya? Nyonya Bai, tidak. Ini semua karena kamu. Ini semua salahmu. Saya di sini, dan Anda masih berani menindas kakak sulung saya. Xin Cheng, dengarkan aku. Diam, saya tidak punya putri sepertimu. Nyonya Bai, Ketua Shen, salahku tak mendidiknya baik. Biarkan dia buat kesalahan besar hari ini. Hari ini, putri pemberontak ini, milik Anda untuk ditangani sesuka Anda. Ayah, Karena itu masalahnya. Seperti yang ibu saya katakan, grup kimia Shen kami akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Liu. Juga pertunangan saya dengan Liu Yan juga dibatalkan. Wanita seperti ini sama sekali tidak pantas menikah ke keluarga Shen kami. Xin Cheng, kamu tidak bisa memperlakukanku. Bagi saya seperti itu, Xin Cheng. Keluarga Liu saya akan hancur The oleh film putri was pemberontak translated sepertimu. and narrated by M. Penjaga. Media. Bawa kedua orang ini dan usir mereka. Xin Cheng. Tidak, Xin Cheng. Lepaskan aku. Perjamuan pengakuan keluarga ini disiapkan khusus untuk Anda. Jangan merasa terbatasi di sini. Ini seperti di rumah sendiri. Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Bibi dengan baik. Ini adalah kamar tempat Anda akan menginap. Ibu, rumah ini sangat indah. Apa kamu menyukainya? Aku menyukainya. Boneka itu juga sangat cantik. Yu adik kecil, ikutlah denganku. Yu adik kecil, lihat. Kaca, bulan sangat bulat. Xin Cheng, lihat. Bulan sangat bulat. Pui bulan. Untuk Xin Cheng. Sangat manis. Xiaoyu, apa yang sedang Anda pikirkan sampai begitu asyik? Tidak ada apa-apa. Tidak, itu tidak benar. Ada sesuatu di pikiran Anda. Ibu, kamu terlalu memikirkannya. Aku benar-benar baik-baik saja. Karena Anda sudah memanggil saya ibu. Tidak peduli apa yang terjadi. Anda bisa menceritakan semuanya kepada saya. Bagaimanapun juga, kita adalah ibu dan anak terhubung oleh hati. Tidakkah Anda setuju? Ibu, aku benar-benar baik-baik saja. Hanya saja aku merasa, semua ini seperti mimpi. Xiaoyu, ada sesuatu yang harus ibu minta maaf kepada Anda. Ibu, dulu,
Saya sengaja sembunyi identitas dari Anda, dan bahkan menguji Anda berkali-kali. Itu kesalahan Ibu. Namun, masalah ini ada alasannya. Tahun-tahun terakhir ini, siapa di Jiangcheng yang tidak tahu bahwa Ketua Shen dari grup kimia Shen telah mencari kakak perempuannya? Banyak orang datang untuk menyamar sebagai dirimu. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kekayaan dan status yang besar. Jadi, Ibu harus berhati-hati. Bahkan saat itu, ketika Xinjiang menyembunyikan identitasnya dan pergi ke tambang, itu juga ideku. Itu menyebabkan kalian berdua menderita banyak. Tolong jangan salahkan Ibu. Ibu, apa yang kamu katakan? Selama bertahun-tahun ini, kamu bekerja tanpa lelah, membesarkan Xinjiang, dan bahkan membesarkannya menjadi begitu luar biasa. Aku seharusnya bahagia bukan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Baguslah, baguslah. Kamu juga tidak boleh menyimpan dendam atas masalah ini. Kita akan selalu menjadi keluarga. Ibu, kakak. Kalian berdua membicarakan saya yang buruk. Kita sedang membicarakanmu, cerita masa kecilmu yang memalukan. Ketika kamu masih kecil, kamu kurus seperti monyet, lihatlah kamu sekarang, tinggi dan energik. Ibu kita membesarkanmu dengan baik. Kakak. Beberapa tahun terakhir ini, Anda benar-benar banyak menderita. Meskipun aku tidak punya banyak kemampuan, selama aku punya makanan untuk dimakan, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Mengapa Anda tidak membawa Yui Yui dan datang tinggal di kota? Keluarga kita bisa bersatu kembali dan tidak pernah terpisah. Kalau lagi senggang nganggur, Anda bisa datang bekerja di perusahaan saya. Anda bisa memilih posisi apapun yang Anda suka. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Xinjiang benar. Xiaoyu, mengapa kamu tidak tinggal saja? Kamu juga bisa menemani ibu. Ibu. Xinjiang. Sebenarnya aku juga tidak ingin berpisah darimu, tapi Yui Yui dan aku sudah terbiasa tinggal di pedesaan. Lihatlah kota ini. Lalu lintasnya, gedung-gedung tinggi. Kami merasa tidak nyaman di mana-mana. Yui Yui dan aku tidak mencari kekayaan atau status yang besar. Kami hanya berharap untuk hidup damai. Mari kita sering-sering saling mengunjungi di masa depan. Sebenarnya semuanya sama saja. Kakak, saya masih berpikir bahwa Karena ini pilihan Xiaoyu, kita harus menghormatinya. Namun, kita sudah sepakat ketika Yue Yun liburan musim dingin dan musim panasnya. Dia harus datang ke kota untuk menemuiku. Aku paling suka cucu dari anak perempuan ini milik ibu. Festival musim gugur tiba sebentar lagi. Yue Yue dan aku akan membuat kue bulan sendiri. Kalian semua harus datang nanti. baiklah, kalau begitu saya harus mencobanya. Paman, dan Nenek sudah datang. Kakak, Bibi adik kecil. kakak, selamat festival pertengahan musim gugur. Kamu tidak perlu datang. Mengapa membawa hadiah? Masuklah dan makan. Nenek, ibu dan aku membuat kue bulan yang lezat. Kami hanya menunggumu. Bagus. Keluarga kita. Makan malam reuni bersama dan mengagumi bulan bersama. Betapa besar kue bulan ini? Mari makan. Ini. Makan lebih banyak daging. Kamu harus tumbuh besar seperti ayah, tinggi dan tampan. Terima kasih Bibi. Yui juga mau. Baiklah, Yui juga punya. Ini, Xiaoyu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah ada yang masih mengganggumu? Ibu, siapa yang tidak tahu sekarang kalau aku adalah kakak Xinjiang? Siapa yang berani mengganggu kami? Yui dan aku. Semuanya berjalan sangat baik. Baguslah, baguslah. Kakak, di masa depan bisakah Anda memberitahu saya segala sesuatu yang terjadi? Jika tidak, saya adik laki-laki Anda akan benar-benar tidak tahu apa-apa. Baiklah, kita adalah keluarga, dan festival pertengahan musim gugur ini, akhirnya kita kumpul lagi. Janganlah kita terpaku pada masa lalu. Mari kita mengangkat gelas bersama. Rayakan festival musim gugur. Ayo. Ayo. Mari kita semua mengangkat gelas, rayakan festival musim gugur. Setiap tahun ada harinya, dan setiap usia memiliki hari ini. Dan setiap usia memiliki hari ini. Dan setiap usia memiliki hari ini. Bersulang.